Di zaman Nabi, ketika Nabi lewat kuburan, itu ada dua kuburan yang diazab penghuninya. Kemudian Nabi ambil pelepah kurma, ditanamlah ke masing-masing kuburan. Terus Nabi menyampaikan sabdanya, kata Nabi, ini penghuni kubur lagi diazab nih. Yang satu gara-gara jorok masalah pipis, yang satu gara-gara suka ngadu domba. Ini dua-duanya lagi diazab. Nah, mudah-mudahan orang yang diazab ini tidak dulu diazab sampai pelepah kurmanya kering. Artinya kan pelepah kurma yang basah, ini menjadi wasilah ya supaya dua orang ini tidak diazab. Dengan tadi bahwa pelepah kurmanya masih basah. Tentu itu izin dari Allah ya Azza wa Jalla. Kemudian oleh para ulama mutaakhirin, karena di Indonesia pelepah kurma relatif tidak ada, maka dikonversi menjadi bunga. Itu kan maksud dari situ, Pak. Awalnya dari situ. Sehingga bunga ditaburlah di kuburan. Setelah bunganya ditabur di kuburan, dikasih air biar basah. Jadi munculnya konsep itu akhirnya dari situ gitu. Jadi ada pijakannya, cuman produknya menjadi berbeda karena produknya menyesuaikan dengan zamannya atau perkembangan zamannya atau keadaannya. Tapi konsepnya dari situ. Jadi ada persoalan yang sifatnya di ubudiyah, ada persoalan yang sifatnya di wasilah menuju pada ubudiyah tadi. Jadi ada ibadahnya, ada wasilah menuju ibadah. Jadi yang dijelaskan oleh Nabi sebagai sebuah kebid'ahan adalah ketika memang bikin ibadah baru, betul-betul ibadah baru. Makanya disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu kan nggak ada asal, nggak ada contohnya, nggak ada mirip-miripnya. Pokoknya bener-beneran baru. Badi'us samawati wal ardh. Itu tuh beneran baru. Tidak terindikasi pada apapun yang sudah Nabi contohkan. Pokoknya dia benar-benar baru. Itu baru namanya bid'ah. Misalkan di zaman Nabi nggak ada yang namanya nyembah foto atau nyembah HP. Nggak ada HP-nya juga. Nah sekarang ada orang yang terlalu menyembah HP. Dalam artinya terlalu tergantung sama HP-nya. Kemana-mana pokoknya kalau HP tertinggal harus balik lagi. Pokoknya saking dia nggak bisa hidup tanpa HP. Itu jelas bid'ah itu. Karena dia sudah masuk ranah iman. Dia tidak lagi berdaya, dia tidak lagi punya ketenangan ketika HP-nya tertinggal. Sedangkan tenang itu ya ketika mengingat Allah, bukan mengingat HP. Itu jelas bid'ah itu. Karena sholat dua bahasa juga. atau sholat dua bahasa bilingual. Tadi bahasa Arab kan bahasa Indonesia atau bahasa itu jelas bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah ada praktiknya di zaman Nabi, betul-betul new, betul-betul baru. Nah, para ulama itu berbeda pendapat ketika ada sandaran hukum, cuman itu sifatnya umum. Atau ada sandaran hukum tapi itu hukumnya secara bentuk produknya agak berbeda, tapi hukumnya bisa jadi sama, makanya muncul konsep qiyas. Itu kan menyamakan dua hal yang berbeda. Nah, untuk konteks itu muncullah ikhtilaf di kalangan para ulama. Contoh, saya kasih perbandingan. Di zaman Nabi, ketika Nabi lewat kuburan, itu ada dua kuburan yang diazab penghuninya. Kemudian Nabi ambil pelepah kurma, ditanamlah ke masing-masing kuburan. Terus Nabi menyampaikan sabdanya, kata Nabi, ini penghuni kubur lagi diazab nih. Yang satu gara-gara jorok masalah pipis, yang satu gara-gara suka ngadu domba. Ini dua-duanya lagi diazab. Nah, mudah-mudahan orang yang diazab ini tidak dulu diazab sampai pelepah kurmanya kering. Artinya kan pelepah kurma yang basah, ini menjadi wasilah ya supaya dua orang ini tidak diazab. Dengan tadi bahwa pelepah kurmanya masih basah. Tentu itu izin dari Allah ya Azza wa Jalla. Kemudian oleh para ulama mutaakhirin, karena di Indonesia pelepah kurma relatif tidak ada, maka dikonversi menjadi bunga. Itu kan maksud dari situ, Pak. Awalnya dari situ. Sehingga bunga ditaburlah di kuburan. Setelah bunganya ditabur di kuburan, dikasih air biar basah. Jadi munculnya konsep itu akhirnya dari situ gitu. Jadi ada pijakannya, cuman produknya menjadi berbeda karena produknya menyesuaikan dengan zamannya atau perkembangan zamannya atau keadaannya. Tapi konsepnya dari situ.
Nah, kadang-kadang kita suka tidak paham itu, akhirnya kita suudzon, kemudian kita langsung hukumi bid'ah. Padahal kalau masih ada sandaran itu yang diperdebatkan ulama sampai hari ini, Pak. Diperdebatkan. Contoh lain misalnya. Kita rame-rame tentang maulid itu kemudian bid'ah. Saya menghormati betul pendapat yang menyatakan maulid adalah bid'ah. Silakan saja. Itu kan bagian daripada pilihan pendapat yang diyakini. Persoalannya adalah ketika ulama hari ini melaksanakan maulid itu tetap punya sandaran. Tidak ujuk-ujuk bikin tapi ada sandarannya. Sandarannya dari mana? Jadi ada hadis ya, bahwa Nabi itu keluar dari rumah menuju Masjid Nabawi. Itu ada orang lagi ngumpul-ngumpul di Masjid Nabawi. Terus Nabi nanya, kenapa kalian duduk-duduk di mari? Ngapain duduk-duduk di mari? Ada apa gerangan? Berarti kan kumpulan ini kumpulan yang tidak Nabi perintahkan. Makanya Nabi nanya, ngapain duduk-duduk di mari? Karena kalau Nabi yang nyuruh, pertanyaan itu jadi aneh. Kalau Nabi yang nyuruh, terus Nabi nanya, kenapa ya duduk-duduk di mari? Kan jadi aneh. Lah, kan Rasul yang nyuruh itu. Karena Nabi tidak nyuruh, artinya itu kan perbuatan di luar instruksi. Sahabat kumpul-kumpul di Masjid Nabawi tidak pada waktu yang biasanya. Nabi nanya, ngapain kumpul-kumpul di mari? Gini Rasul, kami nadu'ullaha wa nazkuruh. Kami sedang berdoa kepada Allah dan sedang zikir kepada Allah. Jadi itu majelis doa dan majelis zikir. Kumpulan tuh kumpulan orang lagi doa sama lagi zikir. Terus Nabi, kenapa kok kalian doa dan zikir di sini? Kenapa? Kami sedang mensyukuri hadirnya dirimu dan hadirnya Islam bagi kami. Sehingga kalau tanpa iman, tanpa Islam dan tanpa hadirnya dirimu, ini kami jahiliyah semua ini. Justru karena engkau hadir di tengah-tengah kami, kemudian engkau ajarkan Islam kepada kami, maka kami mendapatkan nikmatnya hidayah, kami mendapatkan nikmatnya Islam. Maka kami bersyukur atas hadirnya dirimu dan atas hadirnya agama Islam. Kami bersyukur. Terus Nabi nanya, itu doang alasannya? Kata sahabat, ya itu doang alasannya. Nggak ada maksud apa-apa, nggak ada penggalangan dana, itu nggak ada apa-apa, maksudnya itu doang. Betul-betul fokus di situ gitu ya. Fokusnya di situ bahwa saya atau kami berdoa dan berzikir kepada Allah karena bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kami ketemu Nabi dan kami diizinkan beriman sama Nabi, karena belum tentu ketemu kemudian langsung Abu Jahal juga ketemu, cuma tidak beriman. Gak jauh-jauh Abu Jahal, Abu Lahab paman kandung Nabi bertemu tapi kemudian tidak beriman. Maka ketemu plus iman itu Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Makanya mereka bersyukur dengan cara bikin majelis zikir dan doa. Saya play dulu, biar kita kerasa betul pentingnya bersyukur dan rasanya betapa mereka bahagia ketika mendapatkan Nabi dengan Islam. Anak kasih contoh. Nabi Nuh bikin perahu jauh dari lautan. Jauh. Taruh lagi nih. Nabi Nuh bikin perahu di Jalan Sudirman gitu ya. Kira-kira Bapak nih yang lihat, ketawa atau kagum? Atau percaya? Hah? Calon-calon diadab berarti. Calon diadab ini. Karena secara logika nggak masuk. Ini orang kenapa sih bikin perahu gede di Jalan Jenderal Sudirman? Sedangkan Pantai Ancol jauh gitu. Kecuali kalau dia geser ke Ancol, dia bikin atau di Priok lah. Ini jauh. Ngapain itu? Itu bisa jadi kalau kita ada di zaman Nabi Nuh, kita termasuk yang ingkar kepada beliau. Bisa jadi. Atau di zaman Nabi Muhammad kita hadir. Terus kita lihat Abu Jahal kaya raya, Abu Jahal tokoh di masyarakat, Abu Jahal punya pengikut banyak, terus Nabi Muhammad pengikutnya sedikit, orang miskin pula, diusir pula. Mikir-mikir kan, ini pro mana nih bagusnya? Pro ini aman atau pro ini sengsara itu? Gitu. Jadi nikmat betul sahabat, datangnya hadirnya dirimu dan hidayah Islam yang kami nikmati. Itu doang alasannya. Maka Nabi Pak menyampaikan, tadi saya ketemu Jibril, qad atani Jibril, dan Jibril menyampaikan innallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi kumpulan itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Anda nggak bilang bahwa itu dalil mulut dan enggak. Itu dalil bahwa kumpul-kumpul dalam rangka bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad itu ada gitu loh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Nah, sekarang formatnya menyesuaikan. Sekarang kumpul-kumpul. Terus baca berjanji, baca sholawat, ceramah. Ya, anak fokus itu ya, yang apa sholawatnya joget-joget, anak nggak masukin. Nggak masukin. Atau yang macam-macam dah. Ini yang betul-betul kumpul sebatas baca sholawat, kemudian zikir, baca Quran, terus ujungnya nanti ada pengajian ceramah selesai. Karena di beberapa format muludan kan beda-beda.
Nggak sama. Geser ke Aceh lain lagi, geser ke sini lain lagi. Di kampung anak sama aja kayak tablik akbar pada umumnya. Cuman dikasih baliho namanya muludan gitu. Tapi prakteknya sama aja. Pengajian kemarin juga begitu. Bedanya ustadz yang bisi muludan, ustadznya dari jauh. Bedanya itu doang. Kalau pengajian biasa ustadznya lokal. Itu kan bedanya itu. Selebihnya sama aja. Nah, kalau muludan yang yang ngasih sambutan, lurah turun. Kalau pengajian biasa mentok DKM. Itu aja itu. Nah, Anda nggak nambah-nambahin misalkan yang joget segala macam itu di luar yang Anda bahas. Maksudnya kumpul-kumpul di masjid, terus dia baca sholawat, dia baca zikir, dia baca Quran, terus dengar pengajian, terus bubar, selesai gitu. Jadi persoalan itu kan ada contoh yang kemudian dipraktekkan oleh ulama kekinian dengan sedikit perubahan. Tapi contohnya tetap ada. Itu bukan bid'ah dalam konteks tertentu, makanya ulama berbeda pendapat di situ. Kalau memang kejadiannya tidak pernah ada di zaman Nabi, mutlak jadi bid'ah itu. Tapi kalau kemudian ada rujukan hukum walaupun itu sifatnya umum atau misalkan kias, itu masih beberapa ulama mengiyahkan atau membolehkan. Sehingga tadi kembali, di zaman Nabi tidak ada yang namanya mau sholat, dengerin dulu tilawah Al-Quran. Nggak ada. Saya mau sholat Jumat nih, nyetelin dulu tilawah. Nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada begitu. Karena emang nggak ada juga tape recordernya zaman Tapi zaman dulu, ketika orang sholat, itu harus awal waktu idealnya. Maka Nabi akan menganjurkan sholat di awal waktu. Terutama bagi mereka yang dengar suara azan. Contoh, Nabi itu kedatangan sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kata Abdullah, Rasul, saya kan ini orang jauh nih. Saya ini orang tua. Sudah gitu buta pula. Bisa nggak kalau saya sholatnya di rumah? Izin nih Rasul. Kata Nabi, oh boleh. Silakan. Pas mau pamit, dipanggil lagi sama Nabi. Bentar, sini dulu. Ente dengar suara azan nggak? Ya kalau suara azan mah dengar. Kata Nabi, tetap datang ke masjid. Ukurannya, dengar azan, datang ke masjid. Ana ulang. Ukurannya dengar azan, datang ke masjid. Kenapa harus dengar azan? Asumsinya, rumah Abdullah bin Umi Maktum relatif dekat. Anak kasih contoh. Di zaman sekarang, azan kan pakai sound system. Sehingga radius sekian meter itu masih terdengar. Kita bikin simulasi. Azan nggak pakai sound system. Berapa rumah yang dengar? Ini masjid nih. Baitul Karim. Azan nggak pakai sound system. Berapa rumah dengar? Yang dengar wajib datang. Berarti relatif dekat dan diwajibkan datang. Nah, yang nggak dengar boleh tidak datang. Karena kan hadisnya idza sami'tumun nida, kalau dengar azan. Nah, kalau nggak dengar karena kondisinya tidak pakai sound. Makanya Nabi ketika tanya, kamu dengar azan nggak? Dengar, tetap datang karena rumah kamu dekat. Jangan sok-sokan deh gitu. Timbang 3 langkah izin, mana sih gitu. jalan puluhan kilo kagak itu. Timbang geser doang badan gitu. Itu Nabi ngasih info itu. Nah, oleh Utsman bin Affan dibikin format. Ketika azannya cuma sekali Jumatan dan itu terdengarnya hanya beberapa rumah saja, muncul masalah. Yang di pasar telat mulu datang sholatnya. Bahkan ada yang baru datang, udah bubar gitu. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak dengar. Kata Utsman harus ada solusinya. Apa solusinya? Dibikinlah azan 3 kali. Satu di Zohro namanya. Zohro itu satu rumah yang ada di tengah pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kalau ada azan di sini hari Jumat nih, hari Jumat. Oi, Jumat oi. Kenapa? Ada azan di sini nih. Karena biasanya kalau bukan hari Jumat, nggak ada yang azan. Karena hari Jumat jadi azan di salah satu rumah namanya Zohro. Kemudian yang kedua, azan lagi di depan pintu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar lagi nih. Hitungannya nih, bentar lagi mau azan aslinya nih gitu. Ya mungkin kalau kita 10 menit lagi nih, kalau udah gini 10 menit lagi nih gitu. Akhirnya barulah azan aslinya azan Jumat. Dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam rangka memastikan orang datang ke masjid lebih awal. Karena perintah Qur'annya fasau, bersegera. Kalau nggak digituin, bagaimana bersegeranya? Nah, kembali ke sini.
Ada orang eling eling umat muslim di muslimat, hayu orang sholat berjamaah isya, estu kewajiban keur urang di dunia, dan seterusnya. Terjemahnya tanya ke beliau. Itu dulu di Cianjur sering dibacain sebelum waktu azan. Supaya apa? Orang dengar, oh berarti bentar lagi azan gitu loh. Itu maksudnya. Kenapa kemudian ada syair yang dibaca? Agar orang ngeh kalau bentar lagi mau azan. Atau di masjid masih ada yang buka, sehingga orang yang mau sholat ke masjid silakan datang. Jadi tujuannya ke situ sebetulnya. Nah, kalau anak pribadi, Ustadz, kalau misalkan kita tinggal di komplek dan itu mengganggu kenyamanan komplek, bagusnya bagaimana? Jangan usah. Tapi kalau masyarakat sekitar dengan suara itu, dengan syair itu terbantu untuk datang ke masjid, terbantu bersegera di masjid, silahkan. Kayak itu wasilah saja. Maksudnya gitu. Sama kayak Utsman bin Affan harus bikin azan Jumat jadi 3 kali gitu. Karena untuk memastikan jamaah datang ke masjid, sehingga orang bisa datang ke masjid, sholat lebih awal, mereka bisa fokus sholatnya, tidak buru-buru gara-gara ini sudah azan, ini toko belum ditutup. Kan mereka lebih prepare, lebih matang. Jadi sebetulnya kalau masih ada tujuan-tujuan yang seperti tadi, jangan-jangan sebetulnya kita tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Makanya tunda dulu hukumnya. Ini ada maslahat gak yang diberikan oleh aktivitas tersebut terhadap umat? Oh ternyata ada. Ya kenapa kita bilang itu menjadi masalah? Walaupun saya pastikan urusan seperti ini pasti akan melahirkan perbedaan pendapat. Oh yang bilang, oh nggak bisa Ustaz, nggak boleh, nggak ada di zaman Nabi itu baca syair sebelum sholat atau baca syair habis maghrib. Mendingan daripada baca syair, mendingan baca Quran. Ya tinggal ganti aja. Pak, bagusnya baca Quran aja. Selesai gitu. Ini nggak usah terlalu fokus pada fonisnya. Perbaiki saja. Kayaknya bisa baca Quran. Wah, aneh nggak bisa kalau baca Quran. Aneh aja yang baca. Gimana ya? Selesai. Akhirnya tiap dia datang, kita duluin. Dia datang, kita duluin lagi. Karena kita pengen isinya baca. Selesai. Sederhana saja. Kita memahami persoalan di masyarakat. Makanya tugas kita sebagai muslim, sebagai yang melek ilmu, harusnya bisa menyadarkan masyarakat bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak harus kita ambil pusing sebetulnya. Dan itu bisa jadi praktek di sini itu sangat cocok dengan masyarakat setempat. Mungkin praktek yang sama tidak cocok, ya sudah. Di sini boleh, di kampung aneh nggak bisa. Ustaz, kenapa? Di kampung aneh sebelum adzan berkumandang, masyarakat 10 menit sebelum adzan berkumandang sudah kumpul. Gak usah diingetin pakai syair, gak usah diingetin lagi pakai tilawah Al-Quran, semuanya kumpul di masjid. Karena emang kampungnya gak terlalu besar. Dan masjid di tengah-tengah, sehingga itu menjadi area yang paling pas untuk kumpul-kumpul bersama masyarakat. Sehingga mereka sebelum adzan pun sudah kumpul. Nah, hal-hal itu yang akhirnya di sini boleh, di sini nggak bisa, di sini nggak boleh. Nah, itu aja. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak bisa tuh, di sini boleh, di sini nggak boleh nih sholat 5 waktu, nggak bisa. Itu sifatnya syariat dan itu permanently, di mana saja akan sama. Persoalan-persoalan yang tadi akan menyesuaikan dengan kondisi di mana itu dilakukan dan dipraktikkan.